Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswi PG PAUD Universitas Terbuka. Ini adalah video yang ketiga untuk mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pada topik kali ini kita coba akan membahas tentang topik baru ya, yaitu tentang sitasi dan daftar pustaka. Nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan teknik sitasi dan penyusunan daftar pustaka yang benar, begitu ya. Ya, jadi nanti akan ada presentasi berupa video ini. Silakan nanti Anda simak terlebih dahulu ya sebelum nanti masuk ke kelas. Oke, kita mulai langsung saja. Baik, ini adalah capaian pembelajaran atau sub CPMK yang dimana nanti Anda akan pelajarin. Jadi nanti diharapkan dari pembelajaran ini Anda semua bisa melakukan sitasi dan membuat daftar pustaka, tentunya dengan menggunakan gaya selingkuh yang tepat. Begitu ya. Nah, kemudian nanti silakan nanti Anda pelajari bagaimana cara mensitasi secara langsung dan juga sitasi secara tidak langsung. Jadi nanti akan ada pemaparan tentang bagaimana sih melakukan sitasi dengan menggunakan gaya selingkuh pakai APA atau UMC style dengan format yang benar. Kemudian kita akan mencoba menyusun daftar pustaka ya, minimal 3 sumber dengan kelengkapan data dan format yang konsisten. Ya, nanti terakhir kita juga akan membedakan atau mengidentifikasi sitasi yang benar dan salah. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana sih kita bisa melihat sitasi ini benar atau tidak. Nah, kita mulai dulu dari apa sih itu sitasi. Kita akan pelajari tentang konsep dasar sitasi menurut definisi atau pengertiannya. Jadi sitasi ini adalah merupakan cara mengakui dan merujuk pada sumber informasi yang digunakan dalam penulisan akademik. Ya, jadi nanti sitasi ini adalah yang biasa mungkin Anda lihat di setiap artikel, di jenis karya ilmiah gitu ya. Ada yang berupa nama penulis dan juga tahun penulis. Oke, ada beberapa jenis ya sitasi ini. Ya, jadi ada beberapa apa yang harus Anda pahami terkait dengan jenis-jenis sitasi. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan sitasi langsung. Sitasi langsung adalah mengutip teks persis seperti aslinya dari sumber, ditulis dalam tanda kutip dengan mencantumkan halaman spesifik. Nah, jadi ini adalah sitasi langsung. Jadi kalau sitasi langsung itu Anda semua mendapatkan sumber dari apa, dia menyebutkan atau menuliskannya seperti apa, kemudian kita ambil. Ya, jadi tidak ada perubahan sedikit pun di situ dan harus menggunakan tanda petik. Itu adalah sitasi langsung. Nah, berikutnya ada juga disebut dengan sitasi tidak langsung. Nah, kalau sitasi tidak langsung, dia ini menyampaikan ide atau informasi dari sumber dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna asli. Kalau ini dia tidak memerlukan tanda kutip. Nah, bedanya gitu ya, kalau tidak langsung ini dia tidak perlu tanda kutip dan kita menjelaskan atau menuliskan ulang, memparafrasikan ulang, tapi idenya tetap sama dari sumber aslinya. Begitu ya, itu adalah sitasi tidak langsung. Nah, berikutnya kalau parafrase apa? Nah, kalau parafrase ini adalah mengungkapkan kembali gagasan penulis dengan struktur kalimat dan pemilihan kata yang berbeda. Ya, tapi tetap memerlukan sitasi. Gitu ya. Jadi kalau parafrase ini dia mengungkapkan kembali, jadi mirip kayak tidak langsung gitu ya, dengan maknanya sama, tapi menggunakan kata-kata yang berbeda, kalimat yang berbeda. Gitu ya. Jadi ada tafsiran sendiri gitu ya. Begitu. Jadi parafrase itu bisa dari merubah kata-kata atau kalimatnya gitu ya, atau mungkin bisa juga merubah dari satu kalimat jadi beberapa kalimat. Nah, kemudian di dalam sitasi ini ada yang dikenal dengan gaya selingkuh. Ya, bukan selingkuh ya, tapi ini gaya selingkuh. Gaya selingkuh itu sebenarnya ada banyak, tapi yang biasa kita kenal adanya APA dan UMC style. UMC ini bukan Universitas Muhammadiyah Cirebon ya, tapi Universal Manual Citation Style. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang APA, APA style. APA ini adalah American Psychological Association. Ini adalah format sitasi yang paling banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial atau humaniora, pendidikan, psikologi. Ini banyaknya itu menggunakan APA style. Ya, jadi format ini biasanya menekankan pada tahun publikasi karena relevansi temporal sangat penting dalam penelitian ilmu sosial. Jadi contoh sitasi yang benar nih dalam APA style adalah gini, Santoso buka kurung Santoso, 2023, halaman berapa.
ini adalah citasi di dalam teks. Ya, kalau di dalam teks itu berarti dia di paragraf kita yang tulis gitu ya, atau mungkin di kalimat yang kita kutip dan sebagainya. Jadi harus ada halaman berapa. Tapi kalau di daftar pustaka gitu ya, ini nggak perlu halaman. Kalau daftar pustaka ya sebutkan saja bukunya buku apa. Santoso A, jadi Santoso ini adalah nama belakang A, kemudian 2023 ya, ditutup kurung, kemudian titik metodologi penelitian kualitatif, titik penerbit akademia, titik. Nah, jadi tahunnya ada di belakang setelah nama ya, kemudian nama bukunya apa dan publishernya atau penerbitnya apa. Nah, ini adalah APA style. Oke ya, jadi ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ada citasi atau gaya selingkung menggunakan UMC style. UMC ini adalah Universal Manual Citation. Artinya UMC style ini merupakan gaya citasi yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi kalau UMC ini dia lebih fleksibel ya, jadi mengikuti kebutuhan. Contoh misalkan gini, formatnya ini menggabungkan elemen-elemen dari berbagai gaya citasi tradisional. Contoh misalkan di dalam kutipan ya, di dalam teks biasanya cukup menuliskan Santoso dalam kurung 2023.245. Ini adalah gaya APA tapi sudah dibikin lebih fleksibel lah gitu ya. Jadi tidak ada tanda kurung menutupin dari huruf namanya, tapi cukup Santoso dalam kurungnya di angka tahun dan juga halaman berapa. Jadi nggak perlu dituliskan halaman berapa, nggak usah. Nah, kalau itu untuk citasi. Kalau untuk daftar pustakanya gimana? Santoso, Ahmad. Nah, ini bisa dituliskan lagi. Dituliskan lagi nama depannya, kemudian titik, tahun kapan, bukunya, dan juga ada kotak penerbitnya di mana. Ya, Jakarta, titik 2, penerbit akademia. Begitu ya. Jadi ini lebih detail gitu ya, lebih panjang penulisannya ya. Tapi banyak juga yang menggunakan UMC style ini. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu saya menggunakan apa yang harus sesuai atau yang biasa dipakai? Nah, silakan pilih ya. Silakan sesuaikan dengan aturan akademik dan juga sesuaikan dengan buku pedoman akademik. Bisa menggunakan APA atau mungkin UMC, ya UMC. Ya, silakan nanti bisa ditanyakan ke buku pedomannya apa, memintanya. Kemudian dosen pembimbingnya dia mintanya seperti apa. Baru kita ikutin gaya selingkungnya. Nah, kemudian berikutnya adalah perbandingan gaya citasi populer yang sering kita pakai. Ya, jadi nanti teman-teman semua kita harus tahu berbagai macam format yang kita sering temui ya untuk berbagai publikasi akademik. Ya, apakah kita fokus pada APA atau UMC? Tapi pengetahuan ini penting ya untuk bisa Anda memilih atau ada jenis format yang lain selain APA dan juga UMC. Apa itu? Nah, yang pertama nih ada APA style. Ini tadi sudah bahas ya. Ini biasanya digunakan untuk bidang ilmu psikologi, pendidikan, ilmu sosial. Ini APA style. Biasanya penekanannya ini pada tahun publikasi dalam tanda kurung. Nah, kayak tadi ya, tadi tahun publikasinya kapan, kemudian ditutup kurung. Nah, kemudian selain APA style ada juga MLA style. Apa itu? Nah, ini biasanya digunakan untuk bidang ilmu sastra, humaniora, seni, dan sebagainya. Penekanannya biasanya nama penulis dan nomor halaman. Ya, jadi nama penulis dan nomor halaman. Tidak disebutkan tahunnya. Itu MLA style. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya Chicago style. Kalau Chicago style biasanya digunakan untuk ilmu sejarah dan beberapa humaniora. Biasanya ini menggunakan catatan kaki atau bibliografi. Biasanya ada di paling bawah halaman ya. Jadi ada tanda huruf atau angka apa gitu, angka 1, kemudian di bawahnya dijelaskan. Ada kutipan di paling bawah. Ya, jadi tidak dirujuk langsung ke daftar pustaka di akhir, tapi dia menggunakannya catatan kaki. Nah, jadi silakan ya untuk menggunakan citasi secara konsisten dalam satu dokumen. Ya, jadi tinggal dipilih sesuai dengan buku pedoman penelitiannya kayak gimana. Jadi nggak boleh dalam satu karya ilmiah ini ada beberapa kutipan, ada beberapa jenis citasinya, nggak boleh. Jadi kalau APA semua, MLA semua. Ya, jadi jangan mencampur adukan itu. Karena apa? Karena untuk menilai terkait dengan kredibilitas karya ilmiahnya, begitu ya.
Nah, kemudian ini adalah kesalahan-kesalahan umum dalam sebuah citasi. Nah, biasanya kita harus tahu nih, harus menghindari kesalahan-kesalahan ini ya, biar nanti karya ilmiah kita makin baik begitu. Yang pertama adalah inkonsistensi format. Jadi jangan sampai kita mencampur adukan berbagai macam gaya citasi dalam satu dokumen. Ini artinya tidak konsisten dalam penggunaannya, tanda bacanya, tahun penerbitnya itu nggak boleh berbeda-beda style. Jadi harus satu style saja. Kemudian yang kedua yaitu data pustakanya tidak lengkap. Nah, ini nggak boleh terkait dengan daftar pustakanya. Misalkan kita ngutip di bagian paragraf, tapi di daftar pustakanya nggak ada atau tidak ditemukan, tidak konsisten. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus ada semua yang kita kutip, baik langsung ataupun tidak langsung, dan harus terdata di daftar pustaka. Harus lengkap juga tahunnya, penerbitnya, atau nomor halaman ya, harus lengkap. Kalau nggak ada misalkan ya berarti Anda dapat dari mana itu sumbernya, kan gitu. Jadi perlu dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, harus perhatikan terkait dengan urutan alfabetisnya. Nah, jadi jangan sampai nanti tidak berurutan daftar pustakanya secara alfabetis ya. Jadi pastikan itu berurutan. Nah, kemudian plagiarismenya tidak disengaja, lupa untuk ngasih citasi pada parafrase atau mengutip tanpa tanda kutip untuk citasi. Ini juga nggak boleh ya. Jadi harus dicek kembali, dicek cross check ya. Jadi pentingnya editor, pentingnya review itu untuk mengecek ulang. Kemudian ada format URL yang salah. Ya, kita tidak menyertakan tanggal aksesnya kapan. Misalkan untuk online, biasanya kan ada ya, ini diakses tanggal kapan. Atau mencantumkan URL yang terlalu panjang tanpa hyperlink. Ya, jadi nggak boleh ya, harus pakai hyperlink. Biasanya kalau di API style dia itu pakainya DOI ya, Document Object Identifier. Nah, itu biasanya ada tuh ya, kode atau DOI-nya. Kenapa sih sebuah citasi ini penting atau sebegitu pentingkah yang namanya konsistensi citasi dalam penulisan ilmiah? Ya, jawabannya tentu sangat penting. Ya, jadi penulisan atau penggunaan gaya citasi ini sebenarnya bukan hanya formalitas, bukan untuk administrasi saja gitu ya, tapi mencerminkan profesionalisme dan ketelitian seorang peneliti. Ya, ini juga nanti untuk mempermudah bagi para pembaca ini untuk mencari, memverifikasi sumber yang validnya. Ya, sumbernya benar enggak, ini peneliti beneran dibaca atau enggak begitu ya. Jadi ini harus pastikan dengan cara citasi yang benar agar bisa memudahkan verifikasi sumber, bahwa kita bisa melacak dengan mudah ya keakuratan informasi dan sebagainya. Kemudian menunjukkan profesionalisme si seorang penelitinya, menghindari plagiarisme, dan juga meningkatkan readability. Ya, membuat dokumennya lebih mudah dibaca dan juga mudah dipahami. Nah, ini ada beberapa tips nih atau langkah-langkah praktis ya yang bisa digunakan oleh seorang peneliti agar citasinya baik, benar ya. Yang pertama, ini memang perlu latihan konsistensi. Nggak bisa sekali kita latihan langsung betul begitu ya, tapi memang harus dibutuhkan berkali-kali. Ya, pahami secara mendalam, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama nih, misalkan langkah-langkahnya adalah pelajari panduan resmi. Baca betul-betul manual gaya citasi yang Anda gunakan, apakah pakai APA atau pakai UMC. Ya, secara menyeluruh dan simpan sebagai referensi. Jadi, apabila Anda menemukan satu sumber, ini harus dicatat, pakai Excel boleh, pakai notes di Google Docs boleh gitu ya. Nah, kemudian lebih baiknya sih memang menggunakan tools manajemen referensi. Jadi pakai software kayak misalkan pakai Mendeley, pakai Zotero, EndNote, ini untuk bisa mempermudah mengorganisir dan memformat citasi secara otomatis. Nah, jadi kita tidak kesulitan dalam menyusun kembali si daftar pustaka, langsung terurut, langsung alfabetis dan sebagainya. Kemudian ya kita harus latihan secara rutin. Yuk kita mulai mempraktekkan nih cara ngebuat citasi dari berbagai macam jenis sumber, buku, jurnal, website dan sebagainya. Ya, kemudian review lagi dan koreksi berkali-kali ya untuk bisa memastikan bahwa citasinya sudah tepat. Periksa ulang sebelum kita diupload atau gunakan checklist untuk memastikan kelengkapan dokumen kita.
Nah, mungkin begitu ya untuk video kali ini. Saya rasa bisa dipahami ya, bisa diikutin, dan mudah-mudahan Anda semua tidak bingung lagi ya bagaimana cara mengutip sebuah sumber menjadi sebuah citasi langsung ataupun tidak langsung dan sampai kepada penyusunan daftar pustaka. Nah, mungkin nanti akan ada tugas ya, latihan yang mungkin bisa nanti Anda praktekkan. Terima kasih, itu dulu video kali ini ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.